Istri yang telah hilang 10 tahun tiba-tiba kembali. Suami terkesima, tapi istri tidak mengingat suaminya. Untuk membantu istri mengingatnya, suami memberikan cincin pertunangan. Lisa mengambil dan meletakkan di tangannya. Tapi cincin itu tidak pas di jarinya. Saat Lisa membuka lemari pakaian, di dalamnya ada pakaian seperti untuk wanita tua. Entah mengapa dia selalu merasa ini bukan rumahnya. Dia diam-diam mengamati setiap sudut dan celah di rumah, tapi tidak menemukan dokumen apapun untuk membuktikan identitasnya. Suami memberinya kesempatan untuk naik mobil mewah. Lisa bertanya pada suaminya tentang proyeksinya. Barry bilang dia kehilangannya, tapi sudah meminta saudaranya untuk melakukan yang baru, karena tidak ingin suaminya curiga. Lisa tidak bertanya lagi. Saat dia pergi tidur, suami diam-diam membuka pintu kamar. Lisa berpura-pura tidur, tapi di kepalanya ragu itu suaminya atau bukan. Lagi pula itu orang baik atau jahat. Apa tujuannya? Tunggu sampai waktunya makan. Lisa mencoba bertanya tentang foto keluarga. Melihat keraguan di mata istrinya, suami dengan sabar memberitahu. Saat tahu ada taman di belakang rumah, Lisa segera ingin pergi melihatnya. Tapi baru masuk 2 menit, dia mulai merasa pusing. Tiba-tiba ada adegan di kepalanya. Dia melihat dirinya di rumah sakit. Suami bertanya apa ada yang salah. Lisa bilang aku tidak baik. Lalu dia berbalik pergi. Dia tidak melihat wajah aneh suami. Keesokan harinya Lisa menanyakan tumpukan foto. Suami bilang tidak ada, karena sebelumnya semuanya sudah terbakar. Semua fotonya dibakar. Lisa semakin ragu. Saat itu kakak datang. 3 orang duduk di ruang tamu. Kakak berbicara tentang sarung tangan baru. Dengan begitu bisa mencegah garuk dengan liar. Lisa mengingat sesuatu. Dia menggulung lengan bajunya. Di tangannya ada luka seperti tergores. Dia punya banyak begitu pertanyaan untuk diajukan. Kakak tidak menjawabnya. Tapi sebelum pergi, dia memberitahu Lisa bahwa dia adalah orang yang baik. Jika aku jadi kamu, aku akan meminta lebih darinya. Hanya dalam 3 hari hal yang terjadi membuat Lisa merasa takut. Dia kembali ke kamar untuk tidur. Malam itu dia bermimpi buruk. Dia menemukan dirinya di rumah sakit jiwa. Di sana dia memiliki teman. Gadis itu selalu memperlakukan bantal sebagai anaknya dan menangkap Lisa. Dia bahkan menekan Lisa ke tempat tidur dan menyiksanya. Lisa memanggilnya, tapi gadis itu tidak mendengarkan. Menyebut tanah tidak bisa ditembus. Mimpi itu terlalu nyata, membuat Lisa takut dan langsung bangun. Dia ingin tahu apa yang dilaluinya. Jadi dia menggeledah rumah untuk kedua kalinya. Kali ini dia menemukan banyak pakaian anak-anak di atas lemari. Dia segera bertanya pada suaminya, apakah kita punya anak? Kakak terkejut mendengarnya, karena mereka belum pernah memberitahu Lisa tentang itu. Suami menerangkan bahwa dulu Lisa hamil, tapi sayangnya keguguran. Lisa menjadi depresi dan sedih. Lisa tiba-tiba mengerti. Dia mengingat mimpinya, menebak bahwa dia depresi setelah keguguran. Jadi dia dibawa ke rumah sakit jiwa. Kakak memberinya obat untuk diminum. Tapi Lisa merasa tidak punya penyakit. Kini dia benar-benar tidak tahu. Dirinya jatuh ke dalam konspirasi yang sangat buruk. Yang ditemukan hanyalah sudut kecil. Tunggu sampai Lisa pergi. Mata kakak tiba-tiba berubah. Barry bilang pasti akan menjaga istrinya. Keesokan harinya Lisa melihat jam tua. Tapi bagian atasnya terukir dengan nama wanita. Dia pergi bertanya pada suami. Suami bilang itu jam tangan yang diberikan ayahnya untuk ibunya. Lalu dia memberitahu asmara dari orang tuanya. Setelah tahu Lisa merasa sangat ragu. Dia meminta maaf atas kecurigaannya. Suami bilang apapun yang Anda lakukan, aku bisa mentoleransinya. Hal ini membuat Lisa merasa semakin curiga. Saat mencuci pakaian, dia menemukan tanda terima di saku baju suami. Saat dia akan bertanya, dia melihat suaminya sedang menelpon. Kini suaminya harus memecahkan masalah. Ini adalah sebuah kesempatan langka. Tunggu sampai suami pergi. Lisa segera menelpon nomor telepon tanda terima. Ternyata itu toko laundry. Pemilik toko terlihat mengenalnya. Dia bertanya mengapa Anda begitu lama tidak datang. Lisa berusaha tenang dan bertanya. Pemilik toko mengeluarkan sebuah gaun. Dia bilang itu dibawa ke sini sebulan yang lalu. Karena tidak ingin dicurigai, Lisa mengambil gaun itu dan pergi. Tapi dia menemukan gaun itu sangat seksi. Benar-benar berbeda dari pakaian di lemari rumah. Dalam perjalanan pulang, dia tak sengaja bertemu dengan orang dengan penyakit mental. Orang itu sama seperti teman di mimpinya. Melihat Lisa mengabaikannya, gadis itu bertanya apakah kau mengingatku? Aku Anna, tinggal di rumah sakit jiwa bersamamu. Lisa merasa gadis itu mengetahui dirinya.
Saat dia hendak bertanya, Anna tiba-tiba dijemput seseorang. Dia bilang saya menyelinap keluar. Saat dia pergi, dia berbalik untuk menyuruh Lisa mengunjunginya. Saat itu suami datang. Dia bertanya pada Lisa, kamu pergi kemana? Aku sangat khawatir akan keselamatanmu. Jadi aku mencarimu selama beberapa jam. Lisa meminta maaf dan bilang saya pergi ke laundry. Lalu sibuk jalan-jalan sampai lupa waktu. Setelah tahu Lisa kembali, Demicho segera bertanya pada adiknya. Saat mendengar Lisa pergi ke toko laundry, dia sangat panik, mengatakan Lisa terlalu pintar, tak lama lagi akan menemukan kebenarannya. Saat itu Lisa datang. Demicho segera mengeluarkan paspor. Itu paspor baru yang dia buat untuk Lisa. Lisa memegang paspornya dan melihat nama di atasnya. Dia merasa nama ini sangat aneh. Dia sama sekali tidak terkesan dengan nama ini. Barry bilang kamu akan terbiasa. Demicho menundukkan kepalanya seperti sedang memikirkan sesuatu. Setelah Lisa pergi, Demicho mengambil satu ramuan, memberitahu adiknya untuk memberinya pada Lisa setiap hari. Malam itu Lisa mimpi buruk lagi. Dia bermimpi kabur dari rumah sakit jiwa. Saat dia lari ke hutan, tiba-tiba dia melihat sosok mistik. Lisa menemukan bahwa sosok itu adalah dirinya. Dia panik dan segera lari. Tapi tidak hati-hati dan jatuh. Saat itu ada mobil yang melaju ke arahnya. Di pagi hari ada berita bahwa Anna hilang. Katanya Anna yang punya penyakit mental baru saja kabur dari rumah sakit jiwa. Jika ada yang melihat segera hubungi rumah sakit jiwa. Saat suami tidak memperhatikannya, Anna segera menuliskan alamat rumah sakit jiwa. Lalu diam-diam pergi ke sana. Entah kenapa dia merasa tempat ini sangat familiar. Seperti pernah ke sini. Saat itu dia kaget. Ternyata orang yang mengagetkannya adalah Anna. Anna bilang sejak Lisa pergi, dia sangat sedih sendirian di sini. Lisa bertanya berapa lama Anda berada di rumah sakit jiwa. 3 tahun. Sejak David meninggal saya berada di rumah sakit jiwa ini. Siapa David? Mengapa kau tidak ingat David? Aku kehilangan ingatanku. Saat itu Anna baru sadar. Ada baiknya melupakan. David adalah anak Anna. David tersapu ombak laut dan tenggelam. Saat itu Anna hanya bisa menatap kosong pada anaknya yang telah mati. Setelah mengatakan itu, Anna langsung menangis. Lisa segera menghiburnya, tapi tiba-tiba Anna mengubah wajahnya. Dia menginterogasi Lisa, siapa berikutnya? Apakah Anda ingin kembali ke rumah sakit jiwa? Anna lemah tidak ada perlawanan. Saat dia akan dicekik, suara klakson mobil membuat Anna kabur. Barry khawatir dan bertanya kenapa kamu datang ke sini? Kamu berjanji padaku untuk tinggal di rumah. Demicho bertanya siapa gadis tadi? Dia temanku di rumah sakit jiwa. Apakah Anda ingat sesuatu? Mengapa kalian tidak mengatakan bahwa aku pernah berada di rumah sakit jiwa? Setelah keguguran kamu dirawat di sana. Lisa merasa ada yang tidak beres. Demicho ingin terus menjelaskan. Tapi Barry mencegahnya dan menyuruhnya untuk segera mengemudi. Malam itu Lisa dan suami menemukan tetangga wanita kembali ke rumah. Ini sangat abnormal. Barry bilang wanita itu hanya pulang untuk beristirahat. Wanita itu bersiap untuk naik kereta. Tiba-tiba Anna berlari dan memegangnya. Katanya lantai 2 di rumah sebelah ada yang sering mengintipnya. Bahkan ingin membunuhnya. Dia meminta tolong pada wanita itu. Wanita itu sangat takut, karena dia mendengar banyak kasus pembunuhan di kota ini. Jadi dia pergi meminta bantuan. Membiarkan kedua saudara itu datang memeriksanya. Lisa melihat mereka pergi. Wanita itu bilang kemarin dia mengambil dompet di rumput. Di dalamnya ada paspor seorang wanita aneh. Dia menduga ini terlibat dengan kasus pembunuhan baru-baru ini. Tapi langsung dibantah. Katanya itu semua hanya omong kosong. Saat wanita itu membawa keduanya datang ke depan rumahnya, Anna tidak terlihat. Melihat tidak ada yang terjadi, wanita itu memutuskan untuk pergi. Keesokan harinya dia ditemukan sudah mati. Polisi sangat sulit memahami, karena sehari sebelumnya juga ada seorang pria yang tewas. Dan mereka menemukan kunci di bawah tubuhnya. Selain itu tidak ada petunjuk yang lain. Polisi datang ke rumah Barry untuk menyelidiki. Setelah tahu wanita itu sudah mati, Barry terkejut. Wanita itu hidup dari uang pensiun. Sangat tidak mungkin untuk mengetahui siapa yang ingin membunuhnya. Polisi bertanya apakah ada orang lain di rumah. Aku hanya tinggal sendirian. Tapi kadang saudaraku datang bermain. Lisa yang berdiri di samping mendengar semuanya. Dia merasa sangat takut. Kemarin wanita itu masih hidup. Tapi hari ini sudah meninggal. Lisa bertanya mengapa Anda mengatakan tinggal sendiri. Barry memberitahu bahwa dia ingin menghindari masalah. Lagi pula Lisa tidak mengingat cerita masa lalu. Tidak cocok untuk ikut campur.
Penyelidikan polisi hanya membuat lebih sakit kepala. Saat Barry pergi untuk menutup pintu, dia melihat sepatu Lisa kotor. Itu membuktikan bahwa Lisa menyelinap pergi keluar. Barry mulai meragukannya. Di tengah malam dia tidak melihat Lisa. Jadi dia turun ke bawah dan menemukan Lisa baru kembali. Wajahnya sangat buruk. Barry bertanya apa yang terjadi. Kenapa kamu pergi keluar di tengah malam? Lisa tidak menjawab semua pertanyaannya. Dia memohon agar dibawa ke rumah sakit jiwa. Dia merasa tidak tahu apapun tentang dirinya sendiri. Barry kembali ke kamar untuk mengambil kartu nama rumah sakit jiwa. Tapi dia ragu untuk menelpon. Lisa bertanya apakah Anda telah menghubungi rumah sakit jiwa. Barry berbohong bilang aku menelpon tapi tidak ada yang menjawab. Dia tidak ingin Lisa meninggalkannya. Lisa juga dalam keadaan cemas. Saat mendengar berita orang terbunuh, Lisa menyarankan untuk pindah rumah. Karena di sini terlalu menakutkan. Baru-baru ini ada seorang pembunuh. Barry berbicara tentang Anna, mengingatkan Lisa untuk menjauh dari Anna. Karena Anna sangat berbahaya. Dia sangat berbahaya, mengerti? Kamu curiga dia membunuh wanita itu kan? Aku dan dia sama-sama punya penyakit mental. Itu berarti kamu juga mencurigaiku. Apakah kamu mencurigaiku? Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.